Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang paper interpretasi struktur bawah permukaan berdasarkan metode magnetik di daerah panas bumi Semeru Kerinci. Lanjut. Di sini beranggotakan saya sendiri Ali Adrina Samin dengan NIM F1D321016, Maya Rabnani Sundari dengan NIM F1D321020, dengan Erpin Samosir dengan NIM F1D321040, dan Kasih Darmawan Manalu dengan NIM F1D321048. Di sini pada review jurnal magnetik ini membahas tentang latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Lanjut. Bab 1, latar belakang. Pada latar belakang ini berisi tentang pendahuluan, di mana energi panas bumi adalah energi panas yang alami yang berasal dari dalam bumi, yang kemudian merambat ke permukaan secara konduksi dan konveksi. Energi panas bumi menghasilkan energi yang bersih dan terbarukan. Salah satu daerah prospek panas bumi di Indonesia adalah di Semeru, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Hal ini ditandai dengan adanya manifestasi permukaan berupa mata air panas yang diprediksi memiliki potensi panas bumi yang cukup besar, yaitu mata air panas Semeru. Hal ini juga didukung oleh perkiraan cadangan sebesar 158 MWE dari data KESDM 2017 dan temperatur reservoir berdasarkan hasil perhitungan geotermometer antara 117 derajat Celcius hingga 251 derajat Celcius yang dikategorikan sebagai temperatur yang relatif tinggi. Berdasarkan pengukuran di kolam air panas Semeru, suhu permukaan berkisar antara 80 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius dengan pH 7 yang berarti netral dan sangat potensial untuk dikembangkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Erpin Samosir. Pada Erpin, saya silahkan. Terima kasih Ali. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, latar belakang penggunaan metode geofisika. Sebagai studi pendahuluan untuk menginterpretasikan struktur batuan bawah permukaan panas bumi, studi geofisika sangat diperlukan di daerah yang memiliki manifestasi permukaan. Metode geomagnet merupakan salah satu metode geofisika yang sering digunakan untuk survei pendahuluan dalam eksplorasi panas bumi. Metode geomagnet ini sensitif terhadap perubahan vertikal pada lapisan batuan berdasarkan suseptibilitas batuan, yaitu kemampuan batuan untuk termagnetisasi. Metode geomagnet juga digunakan untuk mengetahui struktur geologi bawah permukaan seperti sesar, lipatan, intrusi batuan beku, dan reservoir panas bumi. Prospek panas bumi dapat diidentifikasi dari anomali magnetik yang bernilai negatif, sehingga metode ini sesuai digunakan untuk mendeteksi potensi panas bumi sebagai survei pendahuluan. Metode penelitiannya, pada slide kami tampilkan peta pengambilan data. Selanjutnya, metode penelitian pengambilan data. Pengambilan data dilakukan pada area seluas 2,14 km persegi yang memiliki 11 lintasan dengan jarak tiap lintasan 150 meter dan memiliki 14 hingga 16 titik dengan spasi 100 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Pengambilan data menggunakan alat ukur presion milligauss meter yaitu sekitar 3001 dengan metode looping yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Pengolahan data diawali dengan membuat peta kontur induksi medan magnet total yang diperoleh dari akuisisi data magnetik. Kemudian dilakukan koreksi IGRF atau International Geomagnetic Reference Field dan variasi diurnal untuk mendapatkan nilai anomali medan magnet total dengan menggunakan persamaan 1 delta H sama dengan HP dikurang H IGRF kurang lebih HD pada persamaan 1. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya Maya. Pada Maya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Erpin. Berikutnya itu adalah 3.1.1 yaitu anomali magnetik. Gambar di samping menunjukkan nilai anomali medan magnet yang berkisar antara 1730
nanotesla hingga 1909 nanotesla. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa anomali rendah berada pada warna biru hingga hijau dengan anomali antara 1730,4 nanotesla hingga minus 684,5 nanotesla. Anomali sedang berada pada warna kuning hingga jingga dengan nilai anomali antara minus 684,5 nanotesla hingga 511,7 nanotesla dan anomali tinggi yaitu ada pada warna merah hingga merah jambu dengan nilai anomali 511,7 nanotesla hingga 1909 nanotesla. Kecenderungan intensitas magnetik naik negatif ini diduga disebabkan oleh sumber panas, reservoir, dan anomali medan magnet yang diperoleh masih memiliki pengaruh pasangan dipol-dipol magnet yang digambarkan dalam bentuk penutupan nilai magnetik positif. Selanjutnya, 3.1.2 Reduce to the equator. Data anomali medan magnet setelah proses RTA ditunjukkan pada gambar 3 di samping. Anomali magnetik rendah terletak di bagian timur laut, tengah, dan tenggara daerah penelitian. Posisi anomali yang rendah ini bergerak ke arah utara setelah dilakukan reduksi ke arah ekuator. Pergerakan ini disebabkan karena daerah penelitian berada pada zona 47 SUTM atau pada lintang setelah geografis bumi. Hasil dari reduksi ini yang menyebabkan perubahan nilai rentang anomali magnetik dari yang awalnya adalah minus 1730,4 sampai 1909 nanotesla menjadi minus 1258,1 sampai 1524,7 nanotesla. Terjadinya penurunan rentang ini atau jangkauan reduksi ke arah ekuator, yaitu efek dipol berubah menjadi monopol dan didominasi nilai anomali menjadi negatif sehingga anomalinya akan menurun. Leo 1982. Slide selanjutnya. Kontinuitas upward atau kontinuitas ke atas. Anomali magnetik yang digunakan untuk menginterpretasikan indikasi potensi panas bumi adalah anomali magnetik regional. Anomali ini memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi sistem panas bumi secara keseluruhan di bawah permukaan, untuk mengurangi pengaruh anomali magnetik lokal dan mempertegas anomali magnetik regional pada peta kontur, maka perlu dilakukan operasi kontinuitas ke atas. Pada kontur kontinuitas ke atas 50 meter, anomali tidak memiliki perbedaan dengan kontur anomali magnetik sehingga tidak menunjukkan anomali magnetik regional. Peta kontinuitas ke atas 100 meter menggambarkan komposisi batuan di daerah penelitian tersebut. Kontur kontinuitas ini menunjukkan anomali magnetik regional yang diinterpretasikan. Selain itu, efek lokal belum sepenuhnya dihilangkan. Kemudian, hasil dari kontinuitas ke atas 200 meter sudah memiliki efek regional yang terlalu dominan, tanpa adanya pengaruh efek lokal pada kedalaman dangkal. Sehingga anomali asli pada kontur sudah tidak terlihat lagi, berdasarkan hasil kontinuitas ke atas pada gambar 4 di atas. Slide selanjutnya. 3.2.1 yaitu irisan pada peta kontur dari kelanjutan kontinuitas ke atas. Pada garis kontur kontinuitas ke atas dengan ketinggian 100 meter, irisan dibuat untuk menggambarkan struktur dari bawah permukaan. Intensitas magnet yang telah dihentikan diambil menjadi 2 irisan. Kedua irisan ini dipilih karena memotong pada kontur positif dan pola kontur negatif dengan panjang lintasan masing-masing 2075 meter dan 2120 meter. Kedua irisan ini juga melewati manifestasi permukaan dan sesar utama Siola yang ditandai dengan garis putus-putus dan juga berdasarkan data geologi. Gambarnya dapat dilihat di samping. Slide selanjutnya. 3.2.2 Pemodelan irisan A, dan aksen A. Pada irisan A dan A melewati pada kontur negatif yang berada di timur laut menuju pola kontur negatif yang berada di timur laut menuju pola kontur positif. Parameter yang digunakan dalam pemodelan ini adalah IGRF. Hasil pemodelan pada gambar 6 menunjukkan bahwa terdapat 5 lapisan yang berbeda. Untuk mengetahui jenis batuan pada setiap lapisan,
Namun, menginterpretasikannya juga memerlukan bantuan data tambahan dari geolistrik untuk mengurangi ambiguitas. Pada tabel 1 dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi batuan pada daerah panas bumi dengan suseptibilitas batuan dengan satuan SI 10⁻⁻⁶. Parameter yang ditampilkan adalah suseptibilitas, ketebalan, dan geometri. Gambar pada tabel dapat dilihat. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya serahkan kepada Kasih. Terima kasih kepada Maya. Saya akan melanjutkan 3.2.3 pemodelan irisan B. Pada gambar samping, pemodelan 2 dimensi pada irisan B memiliki panjang lintasan 2120 meter. Lintasan ini melewati pola kontur negatif di bagian utara ke pola kontur positif di bagian selatan dan juga melewati pola penutupan positif di bagian tengah. Berdasarkan data geologi dan nilai suseptibilitas hasil pemodelan pada gambar 7, maka dapat diinterpretasikan struktur batuan bawah permukaan panas bumi semurup seperti pada tabel. Next. 3.2.4 Interpretasi sistem panas bumi berdasarkan AA dan BB. Hasil penggabungan dua irisan pemodelan bawah permukaan yang ditunjukkan pada gambar di samping memberikan gambaran struktur bawah permukaan yang lebih nyata dan jelas. Bagian pertama adalah lapisan dekat permukaan yang diinterpretasikan sebagai batuan penutup. Struktur pada lapisan ini diindikasikan sebagai pasir, danau, lempung, batu sedimen, dan batu pasir. Lapisan ini berada pada kedalaman rata-rata 850 meter. Lapisan di bawahnya atau lapisan kedua didefinisikan sebagai reservoir panas bumi dengan batuan yang dapat diindikasikan sebagai batu pasir, batu lempung, terasi, dan piroklastik. Lapisan terakhir yang berada di bawah kedalaman 1450 meter diinterpretasikan sebagai batuan panas yang terdiri dari intrusi lava dasit dan batuan basaltik dari formasi Bandan. Next. Kesimpulannya, untuk nilai anomali medan magnet total di daerah penelitian berkisar antara 1730,4 NT hingga 1909 nano NT yang dinominasi oleh anomali rendah. Hal ini disebabkan oleh sumber panas dan demagnetisasi batuan sedimen vulkanik. Untuk struktur batuan, struktur bawah permukaan panas bumi semurup didominasi oleh batuan sedimen vulkanik dari formasi Bandan dan dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu batuan penutup atau cap rock pada lapisan atas dengan kedalaman 850 meter, reservoir sebagai tempat fluida panas mengalir pada kedalaman 810 hingga 1050 meter, dan batuan panas atau batuan beku di bawah 1450 meter dan permukaan pada lapisan bawah yang merupakan sumber panas. Untuk asal sumber panas ini diperkirakan berasal dari arah timur laut, dari arah gunung api Lumut. Kemunculan manifestasi permukaan disebabkan oleh adanya sesar siulak yang melewati daerah penelitian yang berfungsi sebagai zona outflow. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.